Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Rahman Zahira dari kelas 10 IPA 2 akan menceritakan hikayat naga ajaib yang murah hati. Pada zaman dahulu kala, hiduplah kakak beradik yatim piatu yang saling menyayangi. Orang tua mereka sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Saat itu, adiknya baru bisa berjalan dan mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan. Sang kakak mau tak mau harus mencari kayu bakar di hutan untuk ditukarkan dengan beras agar mereka bisa makan. Setiap hari saat fajar sudah terbit, sang kakak pergi meninggalkan adiknya yang masih tidur untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan, lalu kembali ke rumah untuk mengajak adiknya ke pasar. Namun, pada suatu hari, sang kakak pulang dari mencari kayu bakar dan adiknya sudah tidak ada di tempat tidur. Rumah kecil mereka sudah dalam keadaan terbuka dan adiknya tidak ada di setiap sudutnya. Ia mencari kemana-mana, namun hanya menemukan sehelai kain dari baju yang dipakai sang adik, lengkap dengan baluran bercak darah di halaman belakang rumah. Ia sangat bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lolongan binatang buas dari belakang rumah. Ternyata, seekor serigala sudah memangsa adik tercintanya. Ia menangis terseduh-seduh dan menyesal telah meninggalkan adiknya sendiri di rumah tanpa mengunci pintu. Di tengah tangisannya, dia teringat cerita dari almarhum orang tuanya. Kabarnya, ada seekor naga yang memiliki air mata ajaib hidup di balik gunung. Konon, air mata naga itu dapat menghidupkan kembali adik kesayangannya jika diteteskan di kain bekas darah si adik. Ia pun lari sekencang-kencangnya dengan membawa sisa kain tersebut melewati hutan belantara. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba berpikir bagaimana caranya agar naga tersebut mau mengeluarkan air matanya. Walaupun begitu, ia tidak menghentikan langkah kakinya. Sesampainya di balik gunung, ia melihat sebuah gua dengan ukuran sangat besar. Dari luar, ia sudah melihat seekor naga raksasa sedang tertidur pulas. Melihat besaran naga tersebut, ia pun terkejut hingga tanpa sadar mengeluarkan suara yang membuat naga tersebut terbangun. Naga terganggu tidurnya pun marah dan hendak menyerangnya. Saat naga akan menyerangnya, ia langsung menunduk dan menangis. Sang naga pun berhenti, lalu memperhatikan sang kakak. Mengetahui naga berhenti, ia pun langsung mengutarakan maksudnya mendatangi naga. Ia berkata bahwa ia sedih karena kedua orang tuanya telah meninggal dan adiknya dimakan oleh serigala. Lalu ia berkata, "Kalau kau ingin memakanku, aku bersedia asalkan kau mau menghidupkan kembali adikku." Mendengar cerita tersebut, naga hanya diam dan mengeluarkan air matanya. Sang kakak pun menyodorkan kain yang terdapat bekas darah adiknya dengan segera. Tak disangka darah itu tiba-tiba berubah menjadi daging dan tergeletaklah tubuh adik kecilnya lengkap dengan suara tangisannya. Ia pun segera menggendong adiknya dan berkata lagi kepada si naga, "Naga, karena kau sudah mengabulkan permohonanku, izinkan aku kembali ke rumah untuk menitipkan adik ke para tetangga, lalu aku akan kembali dan bisa menjadi santapanmu." Sang naga yang merasa iba pun menjawab bahwa ia tidak ingin memakan anak-anak. Ia menyuruh sang kakak pulang untuk merawat adiknya yang malang itu. Bahkan, sang naga pun memberikan sisik emas sebagai hadiah untuk sang kakak. Ia pun sangat senang dan berterima kasih kepada sang naga. Ia segera pamit pulang dan menggendong adik kecilnya dengan berlari riang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.